Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk Engkau kuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena masih ada kesempatan bagi setiap kami. Kami masih boleh beribadah di rumah secara virtual. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami dan menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Halo teman-teman, apa kabar? Saya senang sekali, pasti kabar teman-teman baik ya. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara mengenai imperfect family, teman-teman. Ada seorang remaja yang berkata kepada saya, sepertinya saya merasa gak bahagia karena saya punya keluarga yang setiap hari saya mendengar bahwa papa mama ribut. Terus belum lagi kalau melihat saudara-saudara sendiri. Saya merasa bahwa saya tinggal di keluarga yang gak banget bahagianya. Mana itu, menyesal rasanya saya lahir di dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih, coba kita lihat gambar yang ada di slide. Itu gambar apa? Sebuah rumah yang kondisinya miring dan hampir roboh, bukan? Mungkin itu adalah sebuah gambaran sebuah keluarga yang tidak sempurna. Kalau mau ditanyakan, mungkin engkau akan bertanya kepada teman-teman, teman-teman, keluargamu sempurna kagak sih? Terus orang tuamu mengasihi kamu gak sih? Coba teman-teman tanyakan. Saya yakin jawabannya adalah saya juga merasakan orang tua saya juga tidak harmonis. Terus sepertinya kasihnya kepada saya agak berkurang. Wow. Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama membuka di dalam Kejadian yang ke-37. Kejadian 37 saya akan bacakan dari ayat 1 sampai yang ke-8. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengingkat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat pohon keluarga dari Bapak Yakub ini terlebih dahulu ya.
Kita melihat di dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai yang ke-26. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada pohon keluarga Bapak Yakub. Itu ada Bapak Yakub, terus Bapak Yakub punya istri Lea, Rahel, terus Jilpa, Bilha yang adalah gundik-gundik dari kedua istrinya tersebut. Terus lahirlah anak-anak dari keturunan Yakub. Coba bayangkan saudaraku, keluarga yang begitu besar, ya. Wow, kalau kita melihat keluarga yang begitu besar, tentunya akan hadir badai-badai kehidupan. Anda setuju dengan saya? Karena saya pernah bertanya dengan seseorang yang hanya punya 2 saudara. Dia bilang kita di rumah seperti kapal pecah katanya. Wow, apalagi kalau anak sebanyak itu ya. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Benar-benar rumahnya bisa miring lalu roboh ya. Oke, kita lihat berbagai badai kehidupan yang menghantam. Oke. Badai salah asuh. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ya. Badai salah asuh. Kita lihat di sini bahwa adanya sikap pilih kasih yang terjadi dari Yakub kepada anak-anaknya. Kalau kita tadi membaca bagaimana dikatakan Yakub lebih mengasihi Yusuf, saudaraku. Kenapa? Karena itu lahir dari istri yang dia cintai, Rahel. Terus ada badai perampasan kehormatan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian yang ke-35, kita bisa melihat bagaimana Dina kehormatannya diambil oleh Sikem secara paksa. Dan tentunya melalui peristiwa tersebut badai ini sangat menggoncang keluarga Bapak Yakub. Terus kita lihat lagi ada badai iri hati dan penolakan saudaraku. Saudara-saudara Yusuf iri hati dan mereka menolak kehadiran Yusuf di tengah-tengah keluarga. Sehingga mereka merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu bahkan kalau bisa membunuh. Tetapi mereka membuangnya di sumur, akhirnya menjualnya. Saudaraku yang terkasih, badai iri hati dan penolakan itu hadir di dalam keluarganya Bapak Yakub. Setelah itu ada badai wan prestasi, badai ingkar janji. Kalau kita melihat saudaraku di dalam Kejadian yang ke-38, bagaimana itu kisah Yehuda yang ingkar janji terhadap Tamar. Dikatakan bahwa Yehuda menjanjikan Shelah untuk Tamar nantinya. Tetapi Yehuda ingkar janji. Dan terjadilah peristiwa, teman-teman bisa baca sendiri ya di pasal yang ke-38. Lalu dikatakan ada badai ketakutan yang hadir di dalam keluarga Bapak Yakub. Badai ketakutan apa itu? Kelaparan yang begitu besar. Setelah itu, kalau kita melihat di dalam Kejadian 50 dikatakan bahwa mereka sangat takut sekali setelah Bapak Yakub meninggal. Mengapa mereka takut? Karena mereka tahu mereka sudah berdosa. Karena mereka tahu mereka sudah salah. Mereka telah memperlakukan yang tidak baik terhadap Yusuf yang saat ini menjadi penguasa. Ketakutan itu hadir begitu sangat. Jangan-jangan Yusuf nanti akan menghukum. Dan Yusuf nanti akan membuat kita mati karena papa sudah tidak ada. Saudaraku, inilah ketidaksempurnaan sebuah keluarga. Keluarga Bapak Yakub. Apakah masih ada lagi keluarga-keluarga lain yang tidak sempurna yang bisa kita temukan di dalam Alkitab? Banyak teman-teman. Kalau teman-teman membaca di dalam Alkitab ini, teman-teman melihat keluarga demi keluarga yang dicatat, tidak ada keluarga yang sempurna di dalamnya. Teman-teman, badai demi badai di dalam keluarga yang tidak sempurna itu akhirnya menimbulkan kekacauan, sakit hati, luka batin, relasi rusak, kemarahan, kebencian, saling curiga satu dengan yang lain. Saudaraku,
Bukankah ini sebuah gambaran keluarga yang sangat-sangat tidak sempurna? Mungkin kau katakan, keluargaku gak sampai segitu deh. Tapi aku tetap merasakan bahwa keluargaku tidak sempurna. Aku mengharapkan papa yang selalu mendengarkan kisah-kisahku. Tapi papa cuek, mainnya HP, gadget, terus sibuk dengan urusannya sendiri. Sedangkan mama juga gak peduli sama aku. Mau ngomong sama dedek, gak mungkin dia gak ngerti masalahku. Oh saudaraku, begitu rumitnya sebuah keluarga yang tidak sempurna dan menghadirkan berbagai emosi, perasaan-perasaan negatif. Lalu pertanyaannya saudaraku yang terkasih, apa yang harus aku lakukan untuk menciptakan sebuah keluarga yang home sweet home? Gimana caranya? Ada caranya teman-teman. Teman-teman jangan kecewa dulu. Ya udahlah, biarlah keluargaku udah sempurna, ya udah udah sempurnalah. Kacau ya kacau lah. Jangan. Kita belajar ya. Apa yang harus engkau dan saya lakukan sehingga keluarga kita bisa menjadi home sweet home ya, meskipun di dalam ketidaksempurnaan. Yang pertama, realistis saudaraku. Ya, kita harus realistis. Kenapa? Karena engkau dan saya, keluargamu dan keluargaku, papa, mama, itu semuanya memiliki natur dosa asali. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Dosa itu sudah merasuk di dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam keluarga kita. Nah, jadi tidak akan mungkin kita menghindari. Natur dosa itu sudah melekat. Dan keegoisan, kepentingan diri sendiri itu yang selalu ditonjolkan. Kenapa? Karena natur dosa itu. Namun kita harus realistis saudaraku. Papa mama tidak sempurna, saya tidak sempurna, adik koko tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan tersebut kita bisa memiliki kacamata ilahi di dalam memandang keluarga kita, bukan? Kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita bisa memandang keluarga kita sebagai keluarga yang meskipun tidak sempurna, tapi kita bisa create itu. Dan kita bisa menyadari itu. Kita realistis, gak bisa menuntut terlalu berlebihan. Coba tanyakan kepada teman-teman yang lain, adakah mereka memiliki keluarga yang sempurna? Tidak ada. Mungkin engkau hanya melihat, oh ya turun naik mobil, di sekolah diantar, tapi engkau belum tahu. Coba tanyakan, apakah engkau bahagia? Dia pasti akan mengatakan, tidak. Keluargaku juga tidak sempurna. Saudaraku, tidak ada sebuah keluarga yang sempurna di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita semua memiliki natur dosa asali. Karena itu kita diajarkan supaya kita tidak membandingkan saudaraku. Kita tidak membandingkan sesuatu dengan orang lain. Ya. Terus kita realistis di dalam melihat segala sesuatu dengan kacamata ilahi. Kita ubah pola pikir kita yang mungkin dulunya kita maunya menuntut atau terlalu egois. Tapi kita ubah, oh gak boleh kayak gitu. Oh kita tahu, kita semua memiliki natur dosa tersebut. Gak mungkin papa mama bisa sempurna. Saya juga gak mungkin sempurna. Sebuah kesadaran, realistis di dalam melihat sebuah kenyataan. Yang kedua saudaraku, kita harus optimis untuk meng-create home sweet home di dalam rumah kita, di dalam keluarga yang kita tinggali ya saudaraku yang terkasih. Waktu kita melihat hal ini kita harus optimis, kita menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kita bisa membuatnya sempurna untuk kita apabila kita mencintai keluarga kita dalam segala keadaan. Ada harapan untuk keluarga kita yang tidak sempurna.
yaitu kontribusi dari dirimu dan diriku di dalam sebuah keluarga. Kalau engkau melihat bahwa keluarga kita tidak sempurna, masing-masing memiliki natur dosanya. Oke, mari kita sama-sama membuatnya sempurna untuk kita dengan cara saling mengasihi. Ya. Adanya saling mengasihi karena kita menyadari Tuhan mencintai kita tanpa syarat. So, kita juga harus mencintai keluarga kita tanpa syarat. Jangan karena embel-embel, oh no, ya. Terus di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 dan 18. Saya bacakan atau teman-teman bisa lihat di slide ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sebab orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat 18, anak-anakku marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, engkau bisa berbagian untuk menciptakan keluarga yang sempurna di dalam keluargamu. Dengan cara mengasihi tanpa syarat. Ya. Terus kita juga bisa melakukan sebuah pemulihan relasi. Masih ingat kisah Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20? Yang saya katakan ada badai ketakutan di dalam diri saudaranya setelah Yakub meninggal. Lalu Yusuf katakan, memang kamu sudah mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan membalikkan semuanya itu. Dan Tuhan menjadikannya indah bagi aku. Aku tidak marah, aku tidak membenci kalian, aku tidak mendendam, aku mengasihi kalian. Mari hidupmu akan aku pelihara, akan aku jamin. Tenang deh, tenang, gue gak akan balas dendam. Gue mau mengampuni karena aku udah merasakan tuh bagaimana kebaikan Tuhan sehingga aku bisa mendapatkan posisi seperti ini. Saudaraku, kita bisa create keluarga kita yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Kita bisa memperbaiki relasi. Mungkin kau katakan, aku gak bisa cerita sama papa. Bingung ya, sama mama juga aku gak bisa ceritakan bahwa aku naksir sama temanku. Kayaknya mama tuh kalau saya ajak ngomong selalu bisa tut, nanti tetangga lain bisa tahu. Malu saya. Engkau harus belajar. Mamamu gak sempurna, papamu gak sempurna. Mari kita pulihkan relasi. Mungkin dulu engkau pernah dipermalukan karena engkau menceritakan sesuatu hal. Dan itu menjadi mistrust, engkau gak percaya lagi. Tapi mari saya ajak. Engkau kembali melihat secara realistis. Mereka juga adalah orang yang berdosa. Tapi mereka menjadi orang tua saya. Mereka hidup dalam keluarga saya. Dan saya mau belajar. Pa, Ma, saya mau cerita, tapi gak boleh cerita sama orang lain ya, Ma. Ini rahasia besar saya. Saya yakin, waktu Anda percaya sama orang tuamu dan berkata demikian, mereka tidak akan cerita sama siapapun. Malah mereka katakan, kita berdoa ya nak, kita doakan. Teman-teman, mari kita bangun. Keluarga kita yang tidak sempurna, mungkin kau luka hati, kau sakit hati, kau marah, kau benci, kau kesal. Diperlakukan tidak baik. Mari. Keluarga yang kita tinggali itu akan menjadi tempat yang nyaman, home sweet home. Waktu engkau dan saya memulai untuk melakukan, memperbaiki, membuatnya menjadi baik, sempurna. Kalau engkau tidak peduli, masa bodoh, cuek, mau hancur-hancur saja. Selamanya itu akan seperti neraka bagimu. Dan engkau gak akan nyaman. Mari, engkau optimis. Kita bisa memperbaiki keluarga kita, membuatnya menjadi keluarga yang bahagia, yang sempurna. Saya yakin Anda bisa dan saya yakin saya juga bisa. Yang ketiga, kita harus teosentris saudaraku. Selain realistis, kita juga optimis, kita juga teosentris. Oh, apa itu? Nih. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 139 saudaraku ayat 14 sampai 16, itu dikatakan bahwa Allah tahu sejak
engkau ditenun di dalam kandungan ibumu. Berarti proses kehadiranmu di dalam dunia ini itu sudah ditentukan dan Allah tahu. Ya. Jadi karena Allah tahu, Allah turut campur di dalamnya untuk membentuk engkau sehingga engkau ada di dalam keluargamu saat ini. Mari engkau membuat sejarah kisahnya Allah di dalam keluargamu. Bukannya kisahmu, sakit hatimu, lukamu, kebencianmu. Tapi mari engkau sadar, oh ya, saya bersyukur ya. Saya bisa berada di dalam keluarga ini. Memang keluarga saya tidak sempurna. Tapi Allah telah menciptakan aku dengan sempurna dan menaruhkan aku di dalam keluarga ini. Oh saudaraku, jikalau ada pilihan mungkin kau katakan, aku gak mau lahir di dalam keluarga yang miskin seperti ini. Aku gak mau lahir di dalam keluarga yang broken seperti ini. Jikalau ada pilihan kau katakan, aku tidak mau. Aku mau menjadi misalnya anaknya dari siapa, orang yang kaya, yang tajir. Supaya aku bisa bahagia, karena engkau melihat bahwa materi bisa membahagiakan dirimu. Oh salah saudaraku, justru pada waktu Allah menempatkan engkau di dalam keluargamu saat ini, Allah punya rencana. Amin, amin saudaraku. Allah punya rencana yang indah meletakkan engkau di dalamnya. Allah gak pernah salah di dalam rencananya saudaraku. Tapi pertanyaannya, maukah engkau taat, tunduk, menuruti apa yang Allah ingin dia lakukan di dalam keluargamu melalui dirimu. Kalau kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, anak-anak taatilah orang tuamu supaya engkau diberkati, engkau panjang umur. Saudaraku yang terkasih, teman-teman yang terkasih, taatilah orang tuamu dan buatlah sejarah yang indah, kisahnya Allah di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa menjadi keluarga yang sempurna. Terus kita melihat di sini, keluarga yang tidak sempurna benar. Tapi keluarga yang tidak sempurna itu optimis, ada harapan di dalamnya untuk kita buat menjadi sempurna. Jikalau di dalamnya ada kebahagiaan, ada penerimaan, ada pengampunan, ada sukacita, ada ucapan syukur yang engkau naikkan, dan juga ada kasih yang engkau bagikan tanpa syarat. Kita jangan menuntut orang tua kita untuk sempurna. Kita sadar kita tidak sempurna. Mari kita sama-sama belajar. Aku mau belajar menjadi anak yang membanggakan engkau. Aku mau belajar untuk mengampuni. Aku mau belajar untuk setia. Aku mau belajar untuk menerima kondisi kita apapun itu. Aku tidak malu, Aku tidak malu, Pak. Aku yakin dan aku tahu Tuhan punya rencana menaruhkan aku di dalam keluarga yang tidak sempurna ini. Kita ubah saudaraku ya. Kita harus realistis, kita optimis dan kita teosentris. Melibatkan Allah seluruhnya di dalam keluarga kita. Karena dia adalah kepala keluarga. Dia hadir di dalam keluargamu. Allah mengasihi engkau tanpa syarat. Allah juga mengasihi keluargamu tanpa syarat. Libatkan Tuhan di dalamnya. Dan yakinlah, waktu engkau melibatkan Tuhan, engkau bersandar kepadanya, maka engkau akan melihat karya Tuhan yang menenun segala sesuatu tidak baik menjadi baik dan indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Untuk realistis, optimis dan teosentris Tuhan, pada waktu kami melihat keluarga kami yang tidak sempurna, kami percaya di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kami bisa menciptakan keluarga yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Sehingga ada kenyamanan di dalamnya, home sweet home. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.